Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rom Amo MSC dalam RSM pada hari Senin biasa pekan ke-32. Selamat memulai pekan yang baru dan semoga pada pekan ini Anda sekalian senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah berkat kesehatan jasmani dan rohani, dan juga tentunya segala rencana, usaha, dan niat baik dalam pekan ini semoga diberkati Tuhan dan pada akhirnya memperoleh hasil yang membanggakan dan juga dapat dinikmati dengan penuh syukur. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6 berisi beberapa nasihat. Di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada penyesatan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berdosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berdosa 7 kali sehari terhadap engkau, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Lalu kata rasul-rasulnya kepada Tuhan, berikanlah kami iman, berilah iman kepada kami. Dan jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, nasihat-nasihat Yesus dalam kutipan Injil Lukas ini terutama nasihat untuk mengampuni. Engkau harus mengampuni dia. Ketika saudaramu berbuat dosa dan pada satu hari itu 7 kali ia berbuat dosa, 7 kali pula ia datang dan menyesali, berkata dia menyesal, maka ampunilah dia. Setiap hari atau satu hari 7 kali. Ini suatu pengampunan yang juga tanpa batas. Siapa yang bisa tahan ketika dalam satu hari itu sesamanya berdosa 7 kali terhadapnya, lalu 7 kali pula ia datang dan mengakui, menyesali dosanya. Di sini penginjil Lukas tidak seperti Matius yang menghadapkan orang yang berdosa itu kepada jemaat. Di sini dosa dilihat sebagai hubungan antar pribadi. Karena itu pengampunan secara pribadi itu menjadi penekanan dari penginjil Lukas untuk pendengarnya dan juga tentunya untuk kita. Tidak perlu dibawa kepada jemaat atau ada 2 orang saksi atau jemaat dan kemudian dapat mengadili orang itu. Tetapi justru kerelaan pengampunan itulah yang senantiasa diberikan. Memang para murid kemudian mengatakan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Karena memang hal ini rasanya tidak mungkin atau sangat berat untuk mengampuni orang yang bersalah dalam satu hari sampai 7 kali. Dia bersalah dan datang menyesali kesalahannya dan mohon untuk diampuni. Secara manusiawi memang kita tidak mampu untuk itu. Secara manusiawi memang seringkali kita tidak tahan untuk sabar sampai mengampuni dalam satu hari itu 7 kali. Sama sekali secara manusiawi memang kita tidak mampu. Karena pengampunan itu bukan soal kemampuan manusiawi kita. Pengampunan itu melampaui kemanusiaan kita. Pengampunan itu melampaui kuasa kita atas diri kita sendiri. Karena itu ketika para muridnya mengatakan, Tuhan tambahkanlah iman kami, ini menjadi satu hal yang tepat bagi kita. Hanya orang berimanlah yang mampu untuk mengampuni sedemikian hebat. Hanya orang dengan iman sebesar biji sesawi, dengan kepasrahan penuh kepada Tuhan, dan memohonkan rahmat dan kuasa Tuhan, kuasa pengampunan dari Tuhan, maka orang itu akan mampu mengampuni dengan kebebasan batin. Karena bukan kuasa manusiawi yang kita andalkan,
tetapi iman kita, penyerahan diri kepada Tuhan, dan memohon, berharap kuasa pengampunan dari Tuhan melingkupi kita, sehingga kemudian juga kita dimampukan untuk mengampuni saudara kita yang bersalah, yang kembali menyesali kesalahannya dan mau bertobat, dan kita mengampuni dalam sehari sampai 7 kali, bahkan tanpa batas. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini yang memberikan kekuatan bagi kami, terutama untuk mengampuni saudara kami yang bersalah kepada kami, dan bahkan dalam satu hari sampai 7 kali, bahkan tanpa batas dalam kesalahannya, dan kembali menyesali dan memohon ampun. Tambahkanlah iman kami agar kami Engkau mampukan dan kekuatkan untuk mengampuni saudara-saudari kami, baik yang bersalah pada kami pada hari ini maupun hari-hari kemarin, hari-hari yang lalu, yang sudah lama mereka bersalah kepada kami, bahkan sudah lama juga kami tidak mengampuni. Kuatkan dan tambahkanlah iman kami agar kami mampu mengampuni. Dan juga tambahkanlah iman kami senantiasa untuk ke depan juga selalu berusaha dan siap sedia untuk mengampuni saudara yang bersalah kepada kami. Kasihanlah juga dan sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, tambahkanlah yang dalam penderitaan dan kesulitan, dan berikanlah mereka jalan keluar dari setiap persoalan hidup mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Bapa Satu yang tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.